Main film. Nah, yang gue kaget adalah dia cucu tokoh nasional. Gue kepo siapa nih tokoh nasionalnya? Ternyata namanya Profesor Dr. Muslim Taher. Aldi Taher. Kita akan bahas siapa saja yang mendapat keuntungan dari viralnya Aldi Taher belakangan ini. Akhir-akhir ini, Aldi Taher viral dan menjadi sorotan di media-media nasional, lebih-lebih di sosmed. Pasti sudah pada tahu kan kenapa dia viral? Tanpa kalian sadari, ternyata cukup banyak yang terdampak oleh viralnya Aldi Taher belakangan ini. Pertama, Partai Perindo dan Partai Bulan Bintang, PBB. Beberapa waktu yang lalu, Aldi Taher diundang wawancara oleh TV karena mendaftarkan diri sebagai caleg di dua partai, PBB dan Perindo. Aneh sih, tapi secara nggak langsung kedua partai tersebut mendapat keuntungan elektoral karena Aldi Taher. Kedua, TV One. Saat Aldi diwawancarai soal pencalekan dari dua partai yang berbeda tersebut, Aldi sempat mengeluarkan statement yang belakangan ini mendadak viral. Terkesan kocak sih awalnya, bahkan sampai mengundang tawa host TV One pada saat itu. Tapi akhir-akhir ini justru banyak yang menjadikan statement Aldi tersebut sebagai quote. Ini quote bukan sembarang quote, syarat akan makna. Logo TV One pun jadi sering muncul karena banyak yang share video Aldi Taher. Ketiga, I.O. konser Coldplay. Di waktu yang berdekatan, Aldi Taher juga viral karena menyanyikan lagu Yellow Coldplay dengan suara khas ala Aldi Taher yang serak-serak becek. Pendengar merasa terhibur, suaranya bagus ternyata. Aldi Taher pun kebanjiran job dan sudah pasti lagu Yellow Coldplay jadi lagu pamungkas beliau. Ini secara tidak langsung, Aldi sudah mempromosikan gelaran konser Coldplay di Indonesia. Nah, menurutmu siapa lagi nih yang akan mendapat keuntungan dari viralnya Aldi Taher ini? Gue penasaran belakangan ini Aldi Taher memang lagi naik ya, karena randomannya. Tapi siapa sangka kalau lu baca Aldi Tahernya awalnya model, video klip, main film. Nah, yang gue kaget adalah dia cucu tokoh nasional. Gue kepo siapa nih tokoh nasionalnya? Ternyata namanya Profesor Dr. Muslim Taher. Marganya Taher ya. Habis itu ya gue penasaran, gue browsing aja kan. Ternyata marga Taher masih keturunan Nabi. Apakah ini cara beliau berdakwah? Oke, Dokter Haji Muslim. Entah ada masalah apaan ya sama abang yang satu ini. Padahal dulu dia tuh kelihatannya tuh normal-normal aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa nih. Gue sih pas ngikutin dia sejak 2019 tuh agak mulai aneh sih dia perilakunya. Apa gue yang ketinggalan berita gitu ya. Cuman dulu tuh gue ngikutin dia, dalam arti ya gue sering lihat aja gitu dia di TV, di infotainment gitu kan. Dulu dia pacaran sama Nadia Vega kan ya, padahal dulu tuh cakep kan dia, makanya Nadia Vega mau sama dia. Jadi ya memang gue juga pernah hampir ngemiripin dia, bukan hampir ya, memang dia agak mirip menurut gue gitu sama pemeran Drive Me Crazy tahun 99. Yang nggak mirip-mirip banget, cuman dulu kan rambut kiting-kiting itu sempet ngehits ya gitu. Jadi Nicholas Saputra aja dulu digandrungin gitu karena rambutnya kayak gitu. Terus gue juga sering nonton lawakannya dia di Antv gitu ya, sama Pepi, sama Budi Anduk gitu. Dulu dia kelihatan kayak ya bintang aja gitu, ya gimana sih gitu, bintang yang normal. Terus sempet agak kaget sih tiba-tiba dia nikah sama Dewi Persik. Gue agak aneh gitu saat itu. Cuman nggak ada yang salah sama Dewi Persiknya, cuman kok jadi agak berubah genre gitu. Terus pas gue pernah ngikutin dia di aplikasi sebelah ya, dia suka nge-live, udah mulai tuh kelihatan muncul agak aneh-anehnya ya. Terus pas dia ikutan podcast di Mas Deddy Kobusier ya, Close the Door, dia tuh mulai kayak, gue juga nontonnya nggak kuat gitu, mulai nggak nyambung. Terus tiba dia bikin lagu kayak gitu. Gue belum pernah denger sih asli, gue males aja gitu karena lagunya ini aneh menurut gue gitu, judulnya aja udah bingung. Terus tiba aja dia nyalek gitu, gue rada aneh gitu, kok bisa gitu ya. Terus yang bikin kakak kikik ya pas dia diwawancara itu, aduh sumpah aneh banget. Orangnya aja bingung sama dirinya sendiri gitu ya kan. Bingung sama dirinya sendiri, dia bilang bingung. Lo bayangin aja, udah gitu bikin lagu lagi, viral lagi gitu ya, hebat banget dia. Bisa aja gitu ya, selalu bikin spotlight gitu ya. Yang gue pertanyaan, apa emang dia begitu gitu ya.
asli. Dulu saya mendukung Aldi Taher untuk tetap eksis di dunia hiburan Indonesia. Tapi jangan jadi caleg juga. Aldi Taher manusia sekocak itu jadi caleg, ya. Ya maksudnya kalau parpol-parpol yang mengajukan tokoh-tokoh ya. Oke, Aldi Taher mempunyai basic sebagai entertainer. Ayo kita memang nggak membantah hal tersebut ya. Dia memang mumpuni lah di bidang entertainer. Dia memang kita akui ya, walaupun norak-noraknya atau apapun segala macam itu kan cara dia ya, gimmick-gimmicknya dia itu ya memang cara dia untuk tetap bertahan di dunia entertainer ya. Namun kalau dipaksakan jadi anggota dewan ya kayaknya enggak lah ya. Ini parpolnya pun gimana ya mau bilangnya. Makanya ya kalau parpol buatlah pengkaderan yang betul-betul ya kan, jangan hanya comot-comot. Namanya popularitas ambil ya itu nggak akan bertahan lama ya. Jadi kalau nggak diperbaiki dari grassrootsnya ya begitu-begitu aja ya, parpolnya bisa jadi cuman kendaraan politik sesaat aja ya. Jadi nggak, pengkaderannya tidak menyeluruh ya, jadi bisa loncat sana loncat sini ya. Ideologinya itu nggak mengikat ya, nggak kuat ya. Nah bayangin coba kalau sosok seperti Aldi Taher diambil, apa motivasinya? Apa motivasi menempatkan Aldi Taher di Senayan sana ya? Yang mohon maaf kita lihat ya, walaupun mungkin itu kita katakan gimmick, tapi kayaknya nggak gimmick ya kan. Tapi untuk dunia hiburan oke, boleh lah ya. Tapi kalau untuk dunia politik, walaupun sebenarnya yang di Senayan sana juga memang kocak-kocak ya, tapi jangan Aldi Taher juga. Itu permasalahannya ya. Ya mudah-mudahan kita punya pemimpin-pemimpin yang bercokol di Senayan sana yang betul-betul mumpuni lah ya. Tidak hanya modal ini, modal popularity ya, modal warawiri di media ya, tapi memang memiliki basic politik yang enggak asal-asalan ya. Ya walaupun apa yang cakap lah ya, walaupun belum tentu juga yang benar ya, setidaknya kelihatan bener aja dulu ya kan. Ada ini rame banget ya Aldi Taher ya. Dia bikin konser tandingan Coldplay. Untuk yang nggak dapat tiket bisa nonton konsernya Aldi Taher. Tapi gue nggak mau bahas itu. Gue mau bahas melihat Aldi Taher itu sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, bagaimana dia itu berusaha keras untuk berjuang untuk keluarganya, terlepas dari dia sakit dulu ya kan. Lihat apa yang dia lakukan tuh. Dia rela sampai menjatuhkan harga dirinya si Aldi Taher. Iya kan, kalian tahu kan seperti itu kan. Tuh, jadi laki-laki tuh sebenarnya apapun dilakukan untuk keluarganya. Ya percaya enggak percaya kalian terserah lah itu. Tapi fakta lapangan kebanyakan seperti itu. Kenapa banyak terjadi perceraian karena kasus-kasus seperti itu? Karena si istri tidak sabar, karena semua itu proses ya. Kehidupan tuh kayak gitu, dinamika kehidupan tuh muter aja. Pemenangnya adalah kalian-kalian para pasangan itu yang sabar. Tunggu ya, suami kalian tuh pasti nggak akan diam itu untuk memperbaiki kehidupan kalian tuh. Cuman kalian perlu sabar aja. Ya, sampai kayak gitu laki-laki tuh ya. Oke, pokoknya sukses buat Aldi Taher. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan abang satu ini, Abang Aldi Taher ya. Kemunculannya, sensasionalnya di dunia entertain dan bertahan di dunia entertain ini memang cukup sulit kalau misalkan tidak ada seperti mental kayak Bang Aldi Taher ini. Dari dia jualan mie ayam ya, sampai dia dulu punya penyakit cancer atau kanker dan diceraikan istrinya di saat dia sakit. Dia mulai bisa naik tangga lagi step by step ke dunia entertain, sampai di titik dia merawat ibunya yang sedang sakit. Dan tahun ini tahun Coldplay ya. Dan dia cerdas, dia mengcover Coldplay dan boom, dia naik lagi. Mungkin ini tahunnya Kak Aldi Taher. Seperti itu guys. Kita bakal lihat 3 kartu buat Kak Aldi Taher kedepannya seperti apa dengan Coldplay-nya ini ya. Oke guys, kita lihat guys. Oke.
Ada The Fool, ada kebebasan. Aku lihat di sini ada Ten of Cups dan ada The Devil. Oke, ya aku lihat dari ketiga kartu ini ya orangnya itu bebas ke Aldi Taher ini. Walaupun beberapa kali diterpa masalah, beberapa kali di judge jelek sama orang lain, dia tetap bertanggung jawab sama keluarganya. Aku lihat di sini. Dan beberapa kali juga mendapat permasalahan, tapi dia tetap tegar dan tetap survive di dunia entertain ini. Dan kedepannya aku doakan buat Kak Aldi Taher, walaupun mungkin nanti Kak Aldi Taher hati-hati, jangan terlalu terforsir tenaganya karena excited ya, karena kebumingannya sekarang ini. Harus jaga kesehatan Kak Aldi Taher nanti, karena kulihat di sini bakal ada kesakitan. Hati-hati ya Kak Aldi Taher ya, itu dia. Harus jaga pola makan dan jaga pola tidurnya. Dan aku doakan semoga saja Kak Aldi Taher sehat selalu dan rezekinya dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Thank you, selamat hidupnya Yogi.